Kamu tuh berapa? Sekarang aku kasih. Mentang-mentang kamu kaya, jangan berlagak sombong di hadapanku. Pantas kan kalau aku kaya? Aku tertib, rajin. Kamu cuma bisa menggerogoti harta orang tua saja. Kamu semakin kurang ajar. Ya Allah. Daripada aku harus melihat kedua anakku saling berbunuhan, lebih baik aku saja yang mati sekarang. Jasadmu dikuburkan di mana? Mas, benar jenazah Mbak Ipah dikuburkan di kolong tempat tidur. Astagfirullahaladzim. Kalau saja aku tahu semakin tua hidup menjadi susah. Rasanya aku mau mati muda saja. Dengar tadi bagaimana perempuan tua itu menggerutu. Itulah Nyi Ipah. Dia selalu menggerutu dan menyesali dirinya sendiri. Perempuan tua seperti dia seharusnya lebih bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Sering kita mendengar orang-orang tua memberi nasihat, jangan bicara yang jelek sembarangan. Konon, apabila Nabi Khidir mendengar, maka yang kita katakan jelek-jelek itu akan benar-benar terjadi. Walau alam bisawab. Nah, inilah kisahnya. Kenapa berhenti di sini? Kita sama-sama sajalah ke rumah. Nggak usah lah. Kang Suratman saja sendiri. Gimana, Jaya? Setuju. Ini kan urusan keluarga abang. Jadi saya dan Bang Kadir jangan dilibatkan. Iya. Baiklah kalau gitu. Aku jalan dulu. Oke. Mak! Kamu, Suratman. Mana istrimu? Saya datang sendirian kok, Mak. Pina sibuk ngurusin si Medi. Rewel terus. Pilek lagi, Mak. Yuk. Mak kan sudah tua. Biar saja Rusmini, apalah si Mina yang nyapu. Adik-adikmu itu sudah punya tugas masing-masing.
Mumpung ada yang menawar dengan harga tinggi, Mak. Mak kan sudah tua, berat merawat rumah dan pekarangan yang luas ini sendirian. Hasil penjualannya separuh bagian Mak. Bisa untuk beli rumah yang lebih kecil. Bagaimana, Mak? Bagian Rosmini bisa untuk biaya pernikahannya. Dan bagian Lasmina disimpan dulu di bank. Suratman, Mak tidak bisa memutuskan perkara ini sendirian. Mau menjual harta warisan sebelumnya harus dirembuk terlebih dahulu dengan semua ahli warisnya. Tidak lantas langsung ditodong dengan surat pernyataan begini. Ini. Justru itu saya datang menemui Emak. Kalau Emak sudah tanda tangan, saudara-saudara yang lainnya pasti setuju. Iya kan, Mak? Belum tentu, Ratman. Mereka sama-sama mempunyai hak dan bebas menentukan akan diapakan haknya. Apa kamu sudah memberitahu adikmu, Effendi? Belum, Mak. Nah, Effendi itu anak lelaki nomor 2. Mestinya kamu beritahu dia dulu. Maksud saya, kalau Emak sudah setuju dengan rencana saya, Emak kan bisa memberitahu kepada mereka semua. Kamu itu mau enaknya sendiri saja. Mbak Pina kok nggak diajak sih, Kang Ratman? Rupanya kamu si Medi lagi sumeng. Sejak kemarin batuk-batuk. Rusmi, apa kamu sudah mantap mau berumah tangga? Iya, Kang. Lah, kapan calon suami itu akan melamar? Belum tahu, Kang. Sudah buru-buru deh. Hus, kamu itu pihak perempuannya tidak baik mendesak-desak begitu. Dikiranya Rusmini perawan tidak laku apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lasmina. Kang, ada Sumedi ya, Kang? Sumedi? Tidak tuh, akan sendiri. Ya, Kang, kenapa datangnya sendiri? Lasmina, kamu ganti pakaian dulu sana. Nanti makan sama-sama kakakmu. Ya, Mak. Belum genap setahun Bapak meninggal, Kang Rahman sudah sibuk mau menjual harta warisan. Tidak, Mak. Aku tidak setuju dengan rencana Kang Suratman. Jangan mentang-mentang dia yang paling tua, lantas bisa mengatur segalanya. Mak kira kakakmu itu bukan mau ngatur, Effendi. Itu baru usul. Itu kalau kamu setuju. Apa Mak setuju? Kalau Mak ini bagaimana kalian saja. Mak ini sudah tua. Sebentar lagi nyusul bapakmu. Mak jangan begitu. Mak juga mempunyai hak atas warisan itu. Kalau rencana Kang Rahman tidak baik, Mak harus berani ngomong. Kita tidak dilarang mengeluarkan pendapat kok, Mak. Kang, pelan sedikit kalau bicara dengan Mak. Kok sepertinya akan jadi marah begitu? Tidak apa-apa, Ngewarni. Itu sudah menjadi watak suamimu. Tapi, Mak, halo? Oh ya, maaf, salah sambung ya. Kang Rahman mestinya berpikir, kalau rumah itu dijual, lantas Mak harus tinggal di mana? Rusmini, Lasmina, bagaimana? Jangan mikir kepentingannya sendiri saja. Biar saya bicara sama Kang Rahman besok, Mak. Bagaimana, Kang? Kalau surat pernyataan ini tidak segera ditandatangani, bisa gagal, Kang. Calon pembelinya tidak mau mengambil risiko. Dan kalau waktunya diulur-ulur,
Saya khawatir pembelinya berubah pikiran. Iya. Soalnya, dia lagi butuh sekali. Ini kesempatan. Terima kasih. Silakan diminum, Bu Jaya. Iya. Kita bisa mempermainkan harga. Sebaiknya Kang Ratman saja yang bicara langsung ke Dek Pendi. Adik saya itu adatnya keras sekali. Cuma emak yang bisa bicara dengan dia. Tunggulah beberapa hari ini. Aku akan cari jalan. Percayalah, rencana kita akan tetap berjalan. Kang, badan tadi panasnya tinggi sekali, Kang. Besok sajalah kita bawa dia ke rumah sakit. Apa kabar, Jaya? Baik, Kang. Gimana, Kang? Jadi dijual apa tidak itu rumahnya? Soalnya, yang mau beli sudah nanya-nanya terus. Sabar, Jaya. Anakku dirawat di rumah sakit. Aku butuh biaya. Pinjami dulu lah aku uang. Soal uang gampang, Kang. Kalau surat pernyataan itu sudah beres, Kang Ratman langsung terima uang mukanya. Makanya cepetan diurus, Kang. Kalau tidak, calon pembelinya mau cari rumah orang lain. Dan Kang Ratman mesti ganti rugi kami yang sudah kesana kemari mondar-mandir. Pendi, aku bukannya mikirin diri sendiri. Aku justru memikirkan emak. Dia sudah tua. Kasihan dia ngurusin rumah dan pekarangan seluas ini, Pendi. Kamu yang sudah hidup mapan, tidak ingat saudara dan orang tua. Lihat anakku Sumedi. Keponakanmu itu dirawat di rumah sakit. Apa kamu mau tahu? Kang, soal anakmu, aku bersedia membantu. Tapi tidak harus menjual rumah warisan. Itu aku tidak setuju. Kakang butuh berapa? Sekarang aku kasih. Mentang-mentang kamu kaya, jangan berlagak sombong di hadapanku. Pantas kan kalau aku kaya? Aku tertib, rajin. Kamu cuma bisa menggerogoti harta orang tua saja. Kamu semakin kurang ajar. Kamu pikir mentang-mentang paling tua bisa semena-mena? Suratman, sudah Suratman. Sudah. Hentikan Ratman. Pendi, kalian memanggil kemarin bukan untuk berkelahi. Hentikan Pendi. Fendi, sudah. Aduh. Mak. Sudah. Berhenti. Kalian tuh sama tuanya kelakuan masih kayak anak-anak. Fendi. Rusmina, kau minta tolong sama tetangga cepetan. Sana. Hentikan Ratman. Fendi, kasihani lama. Malu sama tetangga. Sudah, berhenti. Sudah. Kalau begitu bunuh saja makmu aja, Fendi. Ayo, Ratman, biar kalian puas, bunuh saja makmu. Ya Allah, daripada aku harus
melihat kedua anakku saling berbunuhan. Lebih baik aku saja yang mati sekarang. Hei, sabar. Ratman, Pendi, saling berbunuhan itu tidak akan memecahkan persoalan. Di samping melanggar hukum, juga berdosa di sisi Allah. Tahu? Kemarikan, tendamu. Kemarikan. Kamu juga. Kidullah, Mak kenapa? Coba, bentar. Kita lihat. Mak. Mak. Mak, Bangun, Mak. Mak. Mak kenapa, Mak? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sabar ya. Dan sabar. Apa yang terjadi pada diri saya? Apakah aku sudah mati? Coba bawa keluar. Assalamualaikum ya Pak. Allahu Akbar. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Waalaikumsalam. Nyi Ipah, kupanggil kau kemari karena aku mendengar permohonanmu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah yang menentukan kematianmu. Bersyukurlah, karena semua yang kau alami ini termasuk nikmat Allah juga. Kelak anak-anakmu akan sadar karena peristiwa ini. Sekarang, pulanglah. Namamu sama dengan namaku, Sarifah.
Kalau kamu pulang, aku ikut ya. Bukannya tempatmu di sini? Iya, tapi aku belum ikhlas. Ada persoalan di dunia yang belum selesai. Sudah setahun lebih, aku menunggu kesempatan ini. Persoalan apa? Mestinya kamu senang berada di sini. Aku yang ingin tinggal di sini, lepas dari persoalan anak-anakku yang selalu bertikai, malah disuruh pulang. Sudahlah, jangan membantah. Mari kutunjukkan jalannya. Ipa, mendengar soalku, Pak. Ipa, istighfar, Pak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi pada diri saya, Kidula? Bersyukurlah kepada Allah, Ipa. Hampir 10 jam kau meninggalkan kami. Allahu Akbar. Kidula, jadi kalau begitu aku tadi telah mati. Maafkan saya, Mak. 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 Kau mau kemana? Ratman, Pendi, cepat susul makmu. Sungguh, saya tidak bohong. Banyak saksinya. Kalau tidak percaya, tanya saja sama Kiai Duloh. Dia itu yang memimpin baca surat Yasin. Ketika hampir selesai, mula-mula nih, matanya Ipah melek, melotot, sambil mengeram. Lalu tangannya terjulur keluar. Kuku-kukunya menjadi hitam, tumbuh menjadi panjang. Tentu saja orang-orang ketakutan.
Tapi karena Kiai Duloh tetap tenang, orang-orang juga terus menyelesaikan ngajinya. Apakah kamu nggak takut, Kirun? Ih, siapa yang nggak takut? Tengkuk saya nih, rasanya udah begitu tebal. Kirun, lantas apa yang dilakukan Kiai Duloh dan Nyi Ipah berduaan? Ya nggak tahu. Saya terus lari kemari. Dosa apa ya Nyi Ipah? Mati kok jadi hantu. Hus, kalau ngomong jangan sembarangan. Aneh, siapa ya perempuan malam-malam keluyuran sendirian begini? Barangkali warga kita minta pertolongan. Nyi Ipah. Saya tidak tahu, Pak RT, kemana Nyi Ipah akan pergi. Apa kalian tidak menduga? Tidak, Pak RT, kami... Kalian ini bagaimana? Kan tidak wajar Nyi Ipah berjalan di tengah malam. Semestinya kan ditanya. Jadi, bagaimana nih Pak Sayuti? Sebaiknya Dik Pendi cek dulu ke rumah. Siapa tahu Nyi Ipah ada di rumah Dik Pendi. Menurut Ki Dalilullah bagaimana? Saya melihat ada sesuatu yang aneh dalam diri Nyi Ipah. Dia lebih bertenaga, lebih gesit ketika meninggalkan rumah semalam. Ya, seperti bukan tenaganya sendiri. Maksud Kiai? Saya belum bisa menjawab. Tapi sebaiknya kita cari dia bersama-sama. Kalau perlu, minta bantuan polisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Ipah pulang, Mak. Apa kabar? Bentar, Toh. Kamu ini siapa? Bapak ada? Pak. Loh. Kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Kok tiba-tiba masuk rumahku? Ini pasti Endang. Aduh, sudah besar ya? Sudah sekolah? Sudah. Oh, kelas berapa? Yang besar. Pintar. Ibu ini sebenarnya siapa? Kami benar-benar tidak kenal. Saya Ipah, Pak. Saripah. Anak Bapak dan Emak. Setahun yang lalu Ipah pergi meninggalkan suaminya. Pergi entah kemana. Tapi tidak mungkin waktu 1 tahun bisa merubah begitu banyak keadaan. Tentu saja Bapak tidak mengenal saya. Karena hal ini sulit saya jelaskan. Tapi Bapak tidak akan menyangkal kalau saya sebutkan nama Bapak adalah Jamaluddin, kan? Mak Maimunah. Dan anak ini Endang, yang sebenarnya anak saya. Endang pasti lebih tahu perasaan saya, karena dia bagian dari nyawa saya. Mari Pak, saya ingin menggendongnya sebentar. Saya ingin memeluk dan menciumnya. Mari.
masih menyimpan pakaian saya ketika Kang Wardi melamar saya. Izinkan saya untuk memakainya, Mak, agar emak dan bapak lebih yakin. Sini, Pak. Sini. Ada apa? Tuh, dia tuh. Sarifah. Ipah masih cantik kan, Pak? Iya. Ipah cantik, Nak. Tapi Kang Wardi tidak mencintai Ipah lagi. Dia lebih mencintai perempuan itu. Apa maksudmu, Ipah? Belum genap setahun usia Endang, Kang Wardi mulai sering pulang malam. Desas-desus sampai ke telinga Ipah bahwa Kang Wardi tergila-gila dengan perempuan lain. Tapi Ipah tidak berani menanyakannya. Sampai pada suatu ketika Bang, desa Pedorenan ya, Bang ya? Iya. Berapa, Bang? 1000. Kang Suwardi! Kang Suwardi! Ojek, Neng. Jadi enggak? Ayo, jadi enggak, Neng? Kau tidak masak nyari. Kenapa? Sakit? Kau ini kenapa, Ipah? Apa masih perlu aku masak? Kau kan sudah makan dengan perempuan itu.
Kamu ngomong apa sih, Ipah? Ngomong bahwa kamu tidak memerlukan aku lagi, kan? Kamu lebih pentingkan perempuan itu. Seharian kamu sudah tidur dengan dia. Pergi sana! Jangan pulang! Ipah tidak ingin apa-apa. Ipah sudah ikhlas dengan kematian Ipah. Ipah tahu Mas Wardi tidak bermaksud membunuh Ipah. Semua memang sudah takdir. Yang Ipah inginkan cuma jasad Ipah, agar dikubur sebagaimana mestinya. Lalu jasadmu dikuburkan di mana, Nak? Di bawah kolong tempat tidur. Bapak harus menolong Ipah. Ya. Ya, Nak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak RT. Pak RW? Ada apa, Pak? Pak, Bu, ada apa sebenarnya ini? Kang Suwardi. Ipah. Kau. Ada apa sih, Mas? Bagaimana ini, Pak RW? Laksanakan saja sesuai dengan prosedur. Kalau nanti memang terbukti, kita laporkan kepada yang berwajib. Ada persoalan apa ini sebenarnya, Pak? Begini, Pak Wardi. Kami memperoleh informasi bahwa di dalam kamar Pak Wardi ada makam. Makam? Dari mana Bapak memperoleh informasi itu? Dari istri Bapak. Tapi istri saya sudah... Tidak! Tidak! Mas! Bapak-bapak, ibu-ibu. Ipah.
Mas, benar jenazah Mbak Ipah dikuburkan di kolong tempat tidur. Bagaimana saya nanti kalau Mas Wardi di penjara? Tolong jaga dan rawat Endang ya. Cukup. Bagaimana nih Pak RT? Astagfirullahaladzim. Lebih baik kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Ya. Tidur tuh Pak, tidur dulu Pak. Tidur. Ya. Duduk ya, Bu. Di mana saya? Apa yang terjadi pada diri saya? Tenang, Bu. Ibu sekarang berada di rumah keluarganya Suwardi. Siapa itu Suwardi? Dan saya tidak mengenal bapak-bapak semua. Kami berterima kasih kepada Ibu. Karena Ibulah anak saya yang dinyatakan hilang ditemukan walaupun hanya tulang-tulang yang terkubur secara menyedihkan. Dan Ibu ini siapa? Saya Nyi Ipah dari Desa Ciniru. Kenapa saya berada di sini? Nanti akan kami terangkan, Bu. Mari, Ibu saya antar pulang. Melintasi batas waktu.